yang terintegrasi di ruangan Raja Rumah Sakit Data ya. Jangan luka hati, yang penting luka kronis ya. Silakan Ibu Stevi 10 menit ke depan untuk menyampaikan gagasannya. Silakan. Baik, saya izin share screen, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Amain APT MM, yang terhormat Bapak SKM selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Adibuna M. Yusuf SSPT selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Awaludin sebagai evaluator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Stevi Mancai, peserta Lapor 3 Angkatan 104 tahun 2022, saat ini bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah. Baiklah, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengkajian Luka Kronis menggunakan format pengkajian terintegrasi di ruangan Seroja Provinsi Sulawesi Tengah. Di dalam penyusunan rancangan judul aktualisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. PNS yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat dan uraian tugas perawat pada poin 1 dan 41. Tugas perawat yaitu melakukan pengkajian lanjutan pada individu dan melakukan perawatan luka. Pengkajian merupakan tahapan penting di dalam manajemen luka. Pengkajian digunakan untuk menilai kondisi luka dan untuk menentukan rencana tindakan selanjutnya. BAUK 2017 mengungkapkan bahwa luka yang tidak dikaji secara teliti dan holistik akan menyebabkan kegagalan pada manajemen luka dan mengakibatkan perawatan pasien yang akan lama. Angka kejadian luka setiap tahun meningkat. Populasi 1000 populasi jumlah luka 3,50 per 1000 populasi penduduk. Penyebabnya paling banyak adalah karena pembedahan. Di Indonesia sendiri, di salah satu pusat perawatan luka di Bogor pada tahun 2013 hingga 2015 terdapat total 572 pasien luka dengan pasien luka diabetes yang terbanyak, yaitu 148 pasien. Data memiliki banyak pelayanan kesehatan, salah satunya perawatan rawat inap. Di dalam perawatan rawat inap, pasien dikategorikan menurut penyakit, dan salah satu ruang rawat inap adalah ruangan penyakit dalam, di mana di dalamnya terdapat pasien yang dirawat dengan luka kronis. Ruangan Seroja dalam bulan Mei hingga Juni 2022 cukup banyak merawat pasien dengan luka kronis, di antaranya luka diabetes, luka kanker, luka dekubitus atau luka tekan, ataupun luka pasca operasi. Kondisi di ruangan Seroja saat ini terkait dengan perawatan luka, masalah masih kurang optimalnya pengkajian luka sebagai tahap penting di dalam keseluruhan perawatan luka, sehingga sangat memberikan risiko kepada pasien untuk mengalami kegagalan manajemen luka. Sehingganya perlu diangkat isu tentang kurang optimalnya pengkajian luka kronis di ruangan Seroja, dan diharapkan pengkajian luka kronis dapat diselesaikan dengan optimalisasi pengkajian luka kronis menggunakan aplikasi. Rancangan aktualisasi ini tentu memiliki tujuan untuk mencapai, yaitu menerapkan ASN guna membentuk ASN yang profesional serta mengoptimalkan pengkajian luka kronis menggunakan format pengkajian terintegrasi, dan diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, rumah sakit masyarakat maupun peserta. Ketika berada di lapangan, penulis menemukan 4 isu terkait manajemen ASN dan smart ASN. Keempat isu tersebut diantaranya, yang pertama, kurangnya pelaksanaan pelatihan keperawatan terkait peningkatan kemampuan perawat di ruangan Seroja,
Yang kedua, kurang optimalnya pengkajian kronis di ruangan seroja. Yang ketiga, manajemen pengelolaan dokumen rekam medis pasien yang belum terdigitalisasi. Yang keempat adalah belum optimalnya pemberlakuan kartu penjaga pasien di ruangan seroja. Dari keempat isu tersebut, kemudian dianalisis menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kekelayakan, dan juga layak. Dan didapatkan core isu dengan skor 19, yaitu kurang optimalnya pengkajian luka kronis di ruangan seroja RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini yang menjadi core isu. Berdasarkan core isu, kemudian ditemukan penyebab isu melalui diagram Fishbone. Ada total 5 penyebab isu, dan setelah ditemukannya penyebab isu, kemudian dilakukan pencarian gagasan pemecahan isu, di mana setelah gagasan pemecahan isu ditemukan, kemudian penulis menggunakan analisis McNamara untuk membantu pemecahan isu dan memudahkan penyelesaian isu. McNamara ini menggunakan 3 kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan juga kemudahan. Dan untuk dapat setelah dilakukan analisis, didapatkan skor tertinggi 14, yaitu optimalisasi pengkajian luka kronis menggunakan format pengkajian terintegrasi di ruangan seroja RSUD Undata, dan ini yang menjadi prioritas pemecahan isu. Kemudian untuk dapat melaksanakan optimalisasi pengkajian luka kronis menggunakan pengkajian terintegrasi, penulis akan melakukan 5 kegiatan utama. Yang pertama, pembuatan rencana kegiatan dan konsultasi dengan mentor yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan dengan output yang diharapkan, yaitu adanya dokumen rancangan aktualisasi, adanya bimbingan dan lembar persetujuan, adanya arahan dari kepala ruangan, serta adanya dokumen perbaikan rancangan aktualisasi. Kegiatan yang kedua yaitu membuat format pengkajian luka kronis dengan 3 tahap kegiatan. Output yang diharapkan, yang pertama adanya buku dan jurnal sebagai literatur, kemudian adanya format pengkajian luka kronis, dan adanya persetujuan penggunaan format pengkajian. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan media edukasi dalam bentuk flipchart dengan 3 tahap kegiatan, dan output yang diharapkan yaitu tersedianya format pengkajian luka kronis, adanya desain flipchart dalam bentuk soft file, dan juga yang terakhir print out flipchart. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi pengisian form pengkajian luka kronis dengan 3 tahap kegiatan. Output yang diharapkan adalah adanya flipchart saat sosialisasi, disepakatinya waktu pelaksanaan sosialisasi oleh perawat di ruangan, dan adanya daftar kehadiran perawat. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kegiatan dengan 3 tahap kegiatan, dengan output yang diharapkan ada 2 orang peserta yang menjelaskan kembali pemahaman mereka tentang materi sosialisasi, yang kedua adanya diskusi tanya jawab, yang ketiga adanya foto kegiatan. Jadwal kegiatan pertama akan dilaksanakan pada minggu ke-4 Juni, kegiatan kedua akan dilaksanakan pada minggu ke-4 hingga minggu pertama Juli, kegiatan ketiga akan dilakukan pada minggu ke-2 sampai ke-3 Juli, kegiatan ke-4 akan dilakukan pada minggu ke-3 hingga ke-4, dan kegiatan terakhir akan dilaksanakan pada minggu ke-3 hingga ke-4. Dan seluruh kegiatan ini akan dilaksanakan di ruangan Seroja RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Demikianlah penyampaian rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Stefi sudah menyampaikan gagasannya. Ya, kurang lebih dari 9:04 menit ke 9:13, berarti masih kategori di bawah 10 menit. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya persingkat waktu, berikan kesempatan kepada mentor Pak Ghazali SKM memberikan dukungan atau penguatan atas apa yang akan dilakukan oleh peserta Stefi Moncai, Escape Nas MS Nurse. Silakan Pak Ghazali. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak.
Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Tadi telah dipaparkan gagasan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN oleh Steffi Moncai Skapnars. Sudah kedengaran ini? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran, oke. Oh, kedengaran, oke. Sudah disampaikan oleh Steffi, dan perlu saya ulangi lagi bahwa Steffi ini bekerja di ruangan Seroja. Ruangan Seroja khusus perawatan penyakit dalam. Karena di sana penyakit dalam itu termasuk DM, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi yang diangkat, yang ditemukan masalah di sini itu cara mengkaji luka kronis. Karena luka kronis di sini, bila kita tidak kaji, kita tidak tangani secara terintegrasi, akan mengakibatkan gangguan penciuman, gangguan bau. Karena ini luka di sini, luka karena DM gula yang kronis yang sangat mengganggu kenyamanan pasien-pasien lain. Oleh karena itu yang diangkat oleh Steffi tadi, pasien-pasien lain tidak terganggu, dan selalu kerjasama dengan perawat lain supaya penanganan di sana tidak akan lancar. Dan di ruangan itu pula sebenarnya khusus penyakit dalam, karena semakin banyaknya pasien juga di Undata, kadang penyakit yang kecelakaan kita tampung di sana, kita masukkan di sana, karena namanya rumah sakit, kita tidak boleh menolak pasien, apalagi dengan keadaan luka seperti ini yang sudah kronis, sudah menahun, sudah berbau. Kalau kita tolak atau kita tidak tangani, tidak bagus, nanti kesan rumah sakit tidak bagus. Dan nilai-nilai ASN yang sudah diberikan kepada calon-calon ASN ini selalu saya tegaskan harus diterapkan di ruangan, mengenai di mana menerapkan materi-materi yang sudah diterima oleh panitia-panitia di Latsar. Saya rasa itu saja penyampaian dari saya, Pak. Nanti untuk diskusi untuk selanjutnya kita akan berkembang pada saat diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Steffi di stop share. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ghazali telah memberikan dukungan dan penguatan. Bahkan saya bangga Pak, Bapak sudah bisa mengimplementasikan, bahkan tadi saya menyebutkan ASN berakhlak Pak. Memang itulah modal kita nanti pada kita ASN itu berakhlak. Ya. Baik Pak Ghazali, ini yang sudah yang ketiga, mungkin yang terakhir ya. Kemudian berikan waktu kepada Pak Penguji, Pak Adiguna Yusuf, SSTP MSI. Tentunya diharapkan koreksi, masukan, atau saran kaitan dengan rancangan yang akan dilakukan oleh Bu Steffi supaya bisa lancar ya, pelaksananya. Silakan Pak Penguji, Pak Adiguna, silakan. Baik, terima kasih Pak Coach atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, yang kami hormati Bapak Coach, Pak Abdul Wahab Harmai, kemudian Pak Ghazali sebagai mentor yang masih setia mendampingi 3 pesertanya. Di peserta ketiga, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Kemudian Pak evaluator Pak Awaludin SSTP, kemudian Ibu Steffi Moncai Escape NS yang kami banggakan. Mohon izin memberikan beberapa saran, masukan, juga mungkin perbaikan terkait rancangan aktualisasi dari Ibu Steffi dengan judul optimalisasi pengkajian luka kronis menggunakan format pengkajian terintegrasi di ruangan Seroja RSUD Undata Palu.
Ya, baik. Ibu Stevi sudah siap ujian, Ibu Stevi? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya. Ya, baik. Ibu Stevi, tolong disiapkan catatannya, Bu Stevi. Iya, siap, Pak. Ya. Sementara mencatat. Baik. Yang pertama mungkin ketinggalan daftar gambarnya ya. Nanti tolong ditambahkan yang bukan yang utama, tapi yang pertama dilihat orang. Kemudian untuk latar belakang saya rasa sudah tergambar dengan jelas ya, dilengkapi dengan data yang akurat ya, tentang kondisi pasien yang masalah pasien mempersilahkan luka saya. kronis ya. Bahwa Saya mau HTP tanya dulu Ibu Stevi, untuk luka kronis dengan luka kecelakaan ini apakah sama-sama dirawat di ruang seroja? Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk kategori luka kronis sendiri itu ada yang terdapat luka kanker, luka tekan atau yang biasa luka tirabaring. Kalau luka kecelakaan itu termasuk luka akut. Nah, kalau luka akut itu proses penyembuhannya lebih dari 2 minggu atau 1 bulan, itu akan masuk pada kategori luka kronis. Dan untuk kategori pasien sendiri, luka kronis itu ada yang dirawat di ruangan seroja karena untuk penyakit dalam, khususnya untuk pasien-pasien diabetes yang kadar gulanya biasanya tinggi. Jadi pasien dengan diabetes tinggi itu dirawat di ruangan seroja. Untuk yang pasien kecelakaan jika tidak ada komplikasi dengan penyakit dalam akan dirawat di ruangan bedah. Oh baik. Yang isu yang Ibu Stevi angkat ini terkait pengkajian luka ya? Iya Pak. Ada format pengkajian lukanya? Untuk format pengkajian luka yang tersendiri saat ini belum tersedia di ruangan. Hanya pengkajian secara umum tentang identitas kulit seperti itu. Jadi tentang keadaan kondisi kulit pasien ketika masuk di ruangan. Iya, terkait dengan isu yang Ibu Stevi angkat ini terkait pengkajian luka kan. Tentu ini sangat baik dan sangat bermanfaat nanti untuk efektifnya pelayanan di Undata. Jangan sampai pasien yang masuk terlalu lama pengkajian lukanya, kemudian itu menghambat pelaksanaan tindakan terhadap pasien. Nah, itu semoga dengan adanya pengkajian ini tidak menghambat nantinya proses tindakan dan pelayanan terhadap pasien. Ya, Ibu Stevi, baik. Cuma jangan sampai terlalu lama dikaji kan? Dikaji, sedangkan orang sudah butuh pelayanan cepat, pelayanan kesehatan yang cepat. Ya, kita lanjut untuk tujuan dan manfaat. Saya kira cukup. Sudah disampaikan. Kita masuk di bab 2, perencanaan aktualisasi. Nanti tolong ikatkan tabel-tabel yang Ibu sampaikan, nilai-nilai. Sepertinya jaringannya Pak Adi mungkin. Jaringannya Pak Adi. Iya. Ya. Ya. Sambil menunggu ya. Beliau mungkin di kantor ya. Iya. Jaringannya menguji. Hanya mati lampu biasa di kantor. Saya di rumah ini Pak Gasali. Pak Gasali di rumah sakit ini Pak Gasali. Pak Gasali. Di suaranya Pak di. Iya Pak. Di rumah sakit Pak. Kita sambil menunggu penguji. Pak Awan. Bapak di rumah sakit sekarang di Zoom ya? Saya di rumah Pak. Iya. Oh di ini di kafe. Di tempat yang sama. Aduh, kan, satu tempat.
Oh, di kafe, bodoh. Iya Pak. Mohon izin Pak. Iya, sambil menunggu aja. Ya, kebetulan di kantor Pak jaringan lagi bermasalah. Iya, Iya. biasa mati lampu juga. Iya, sehingga penguji terlempar di room Zoom ini. Saya kebetulan pakai ini Pak. Saya jadi kantor Pak. Kebetulan saya coba pakai jaringan HP sambil jaringan kantor stabil. Oke, dah. Saya makanya hampir juga saya di kantor tadi ini. Saya bilang tak khawatir saya. Saya di rumah. Iya. Oke. Saya mencoba hubungi penguji dulu Pak. Oke, silakan. Saya berdiskusi dengan Pak Ghazali. Oh, di kafe mana ini Pak? Di Tanabe. Bagaimana? Saya? Di kafe mana? Iya, Tanabe. Di kafe Jalan Setiabudi. Depan Lab School One. Wis, mantap. Iya. Sabi. Itu kan. Kalau begini tambah anggota situ sepakati karena ya itulah simple box data SIMRS jaringannya juga banyak pemakaian, akhirnya ya akan terganggu. Jadi kesepakatan kita dengan adik-adik semua dan kita cari tempat yang jangan sampai terganggu karena sudah dipertegas itu dipastikan jaringan harus bagus. Jadi harus kita antisipasi itu Pak, saya dengan anggota-anggota. Berarti di kafe itu sekalian jual jaringan Pak ya? Iya. Dengan ada iya. Iya. Ini Pak Jafar sudah masuk. Iya. Pak Ghazali di rumah sakit sudah berapa lama dikasih perawatan? Baru 3 bulan, 2 bulan. Ada siapa anak mantu? Iya, kemarin situ, Pak? Siapa anak Pak? mantu saya di IGD, Dokter Anggun. Ya baik. Silakan Pak. Iya. Iya. Iya Pak Mentor. Jatuh jaringan. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Silakan. Sudah ada Ibu Pak. Ya. Devi. Kita lanjut. Ya, sampai di nilai ASN berakhlak tadi ya. Iya, di bab 2. Untuk di diagram fishbone juga kunci dengan narasi. Tambahkan sedikit ya narasinya. Ya, kita masuk di rencana kegiatan. Tabel rencana kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama pembuatan rencana kegiatan dan konsultasi dengan mentor. Nah, Ibu Stevi. Iya, Pak. Ya, untuk konsultasi dengan mentor masukkan di tidak usah lagi dimuat di kegiatan karena sudah termuat di tahapan kegiatan ya. Ya, konsultasi bukan kegiatan kreatif. Jadi masuk di tahapan kegiatan. Nanti hilangkan saja itu. Ya, untuk output, bahasa outputnya tolong disesuaikan kembali ya. Tahapan kegiatan menyiapkan bahan rancangan aktualisasi. Outputnya tersedianya bahan rancangan. Bahasa output tersedianya, terlaksananya konsultasi, tersajinya, terkumpulnya, itu bahasa-bahasa output. Nanti dilihat kembali, disesuaikan kembali bahasa outputnya. Hampir semua tahapan kegiatan bisa Ibu Stevi sesuaikan kembali. Kemudian kita lanjut di kegiatan kedua. Oke. Ada berapa kegiatan ini Ibu Stevi? 5 ya? Ada 5 Pak ya. 5 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan ya. Ya, ini juga saya koreksi sedikit. Untuk setiap tahapan kegiatan itu nilai-nilai dasar ASN-nya dikaitkan minimal 3 untuk setiap tahapan kegiatan. Jadi jangan disatukan, jangan gelondongan di setiap kegiatan, tapi di setiap tahapan kegiatan.
harus ada minimal 3 nilai yang dikaitkan pada setiap tahapan kegiatan. Nah, jadi fungsinya ini untuk mengukur pemahamannya Ibu Stefi terkait nilai-nilai dasar ASN, ya, dan relevansi dengan setiap tahapan kegiatan. Itu yang akan semakin banyak nilai yang dikaitkan, semakin baik tentunya. Iya. Kemudian untuk di jadwal tentatif nanti disesuaikan kembali per hari. Digambarkan per hari sesuaikan dengan tahapan kegiatannya yang akan dilakukan setiap kegiatan di turunannya. Iya, baik. Saya kira cukup ya. Semoga 5 kegiatan ini bisa terlaksana semuanya dan memiliki dokumen output yang jelas nanti yang bisa disampaikan sebagai data dukung di laporan aktualisasinya. Saya kira terima kasih Pak Ghazali. Saya lihat ini 3 peserta dari Mendata semuanya bagus-bagus dalam penyusunan rancangan aktualisasinya. Ya, ini tentu tidak lepas dari peran Bapak Coach yang telah melakukan bimbingan yang luar biasa. Ya, baik, cukup Ibu Stefi. Terima kasih Ibu Stefi, selamat atas ujian rancangannya. Kita ketemu di ujian laporan aktualisasi. Jangan lupa konsultasi kepada mentor dan kepada Bapak Coach. Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi tolong diperbaiki dan ditindaklanjuti secepatnya. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu menyampaikan apa adanya ya. Ibu Stefi, kalau Pak Ghazali sudah tahu Pak Penguji ini, Stefi tahu ini, ya, ini ranking 1 di pelatihan kepemimpinan. Jadi masukan-masukan beliau ini ya sangat memberikan kelancaran ya kepada Stefi, catat. Jadi saya juga sudah mencatat ya masukan beliau. Apalagi di jadwal itu betul, nanti kan ada keterkaitan dengan pelaporan Ibu Stefi ke LMS Kolapja ya. Kalau kemarin kan cuma per minggu, nanti ini bikin per hari selama 1 bulan, tinggal di cross misalnya kegiatan 1 minggu itu di kegiatan 1 tahapan itu di tanggal berapa. Jadi membantu Ibu Stefi ya. Baik, Pak Adiguna, terima kasih. Pak Penguji sudah memberikan koreksi, saran dan masukan dan kepada Stefi untuk diperbaiki segera mungkin. Sesudah dari ini kan ada di coffee ini, di kafe ya. Langsung tuh pesan teh atau kopi tidak usah lagi diminum, langsung disiram di kepala. Iya, sukses ya. Iya. Siap, Pak. Dan ya Pak Ghazali, terima kasih Pak sudah 3-3 didampingi. Tentunya Pak kami berharap ada masukannya Pak Ghazali Pak sebelum Bapak mengakhiri dari room ini. Kami silakan Pak, apa ada masukan atau ada saran, silakan Pak. Untuk masukan sepertinya belum, cuman apa ya, cuman dia saya anggap sudah bagus semua, cuman besar harapan saya kepada anggota-anggota saya kan tetap menerapkan apa yang sudah diajarkan nanti sampai kapanpun juga. Itu aja Pak. Nilai-nilai yang pertama kesehatan di rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih Pak Ghazali ya sudah sama-sama kita. Khusus Pak Ibu Stefi, sukses ya, semangat ya. Tolong catatan-catatan diperbaiki ya. Iya.
Negara cuma ada catatan tadi Bu Stevi di Saroja ya. Iya, di Seroja, Iya, Pak. ruangan Seroja. Seroja berarti khusus penyakit dalam ya. Iya. Iya, ruangan Kalau penyakit penyakit dalam. dalam itu ada kan penyakit hati, yang punya kan cuma luka kronis. Kalau ada luka hati ada obatnya. Ada ruangan. Iya. Kalau luka hati. Buka hati ini yang berat. Ini biasa susah hati, luka hati itu kalau kalah domino itu kadang-kadang saya biasa kalah dengan Pak Penguji. Kalau main domino. Oke, baik, sukses ya Bu Stevi. Iya, Pak terima kasih. Sari. Perawatan pada Selamat atas ya. luka, Pak. Oke, maka saya kembalikan kepada Pak Awal, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Coach. Terima kasih kami ucapkan juga Pak Adi Guna selaku penguji telah memberikan masukan, saran, dan juga terima kasih banyak Pak Ghazali sudah mendampingi 3 peserta dari Pak Abdul Ghani, Pak Nihlah, dan Ibu Stevi. Terima kasih Pak atas waktunya telah memberikan masukan penguatan kepada peserta kita, Ibu Stevi Monjay. Dan Bu Stevi Monjay selamat beraktualisasi. Silakan mengerjakan apa yang menjadi catatan dari penguji serta coach. Mohon izin Pak Ghazali dan Bu Stevi, saya pindahkan kembali Pak ke main session. Iya.